Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Masih terkait kekalahan dari Brighton yang menurut gue sangat menyakitkan dan memalukan pastinya karena skor telak Brighton dan di kandang sendiri. Dan ini juga terjadi setelah jeda internasional. Memang banyak yang terjadi di skuad Manchester United, pemain yang cedera, lalu juga situasi internal ya, Anthony dan juga Jadon Sancho, yang menurut gue secara ringan amatiran tentu saja ada pengaruhnya. Nah, di video kali ini gue ingin membahas sedikit saja ya, mungkin sekitar 10 menitan. Kenapa kok bisa kalah Manchester United? Karena ada banyak teori, ada banyak pendapat ya, yang secara sistem ataupun juga secara individu menyalahkan atau bahkan mengkritik 1, 2, 3 pemain dari Manchester United. Gua melihat pemain Manchester United ada yang aneh sebenarnya. Kenapa? Secara sistem 20 menit awal atau mungkin secara keseluruhan di babak pertama, Manchester United walaupun tertinggal, 20 menit pertama bermain bagus menurut gua, mendominasi, agresif, lalu juga ofensif ya permainannya. Walaupun masih kekurangan gol, sempat ada gol yang tercipta tapi dianulir. Nah, gue menilai di babak kedua ada penurunan penampilan dan memang ada perubahan strategi dari De Zerbi dengan meminta center back-nya bermain lebih lebar, dan secara keseluruhan mereka juga bermain lebih sabar, terutama ketika mereka memegang possession. Mereka sangat tenang, mereka sangat berusaha untuk tidak kehilangan bola terlalu mudah. Mereka bahkan tidak ragu-ragu ya untuk mengembalikan bola ke daerah mereka sendiri ketika dirasa memang tidak bisa menembus sebuah lini Manchester United. Maksudnya sebuah lini adalah mungkin bisa jadi lini tengah maupun juga lini belakang. Nah, balik lagi, ada satu hal ya yang gue amati, satu hal besar sih. Kenapa kok Manchester United betul-betul sangat didominasi oleh Brighton? Ini gue lihat ini adalah gol kedua kalau tidak salah ya. Ini adalah gol kedua dari Pascal Gross, di mana Brighton menurut gue bermain luar biasa. Mereka bisa memainkan passing possession. Lihat pemain Manchester United, lihat ya, tidak ada yang mendekati menurut gue, tidak melakukan pressing secara ketat dan juga disiplin. Mitoma kawal oleh McTominay, lihat Pascal Gross, pergerakan dari second line-nya tidak ada yang bersamai. Lalu dia dengan luar biasa mengecoh Lisandro. Tapi secara keseluruhan bagaimana Brighton menguasai bola ya, ini luar biasa. Mereka bisa melakukan umpan-umpan tanpa adanya hadangan dari pemain Manchester United. Tidak ada yang melakukan pressing secara dekat. Lalu ini merupakan gol ketiga. Lihat, lagi-lagi jarak dari pemain Manchester United kepada pemain Brighton ini terlalu jauh. Boom, gol. Tidak ada gangguan berarti. Dan mereka punya kemampuan untuk mengeksekusi bola-bola atau umpan-umpan seperti itu, sehingga ya mereka bisa menciptakan gol. Ini sebenarnya juga sudah terlihat kan bagaimana Brighton, gue singgung di preview, mereka sangat bagus nih dalam hal mencetak gol. Sebelum menghadapi Manchester United, mereka selalu mencetak gol di semua pertandingannya. Dan ini adalah gol pertama. Dari babak pertama pun juga sudah terlihat nih, ada momentum-momentum pemain Manchester United tidak disiplin ya mengawal. Bagaimana tadi seorang ya Casemiro, lalu juga Scott McTominay yang terlalu jauh menurut gue jaraknya ketika melakukan pressing. Ya intinya sih mereka memberikan ruang kepada pemain Brighton, dan menurut gue ini adalah salah satu kunci besar kenapa Manchester United kalah bahkan didominasi oleh Brighton. Brighton tentu saja tim ini luar biasa. De Zerbi bisa menerapkan, mengimplementasikan sepak bola yang simple yang mereka lakukan ya. Artinya umpan-umpan pendek, mereka tidak kehilangan possession, bahkan mereka bisa memegang possession, mereka bisa dominan. Tapi di sisi lain, ketika di live commentary pun juga gue sudah singgung ya, kenapa Manchester United ini apa yang mereka harus lakukan ketika para pemain dari Brighton ini melakukan possession seperti ini. Mereka harus berani keluar, mereka harus menunjukkan karakter, mereka harus tampil disiplin dalam mengejar bola.
ada banyak kesempatan di mana pemain Manchester United ini nampak ragu-ragu dalam mendekati pemain Brighton ya ketika mereka sedang memegang bola. Hasilnya apa? Secara umum dilihat Brighton bisa memainkan bola secara luar biasa. Mereka bisa mengalirkan bola ya, umpan-umpan dengan sangat lancar sekali. Salah satu faktornya adalah tidak adanya gangguan dari para pemain MUFC. Nah ini menurut gue harus diperbaiki. Ini mengingatkan gue ya ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford musim lalu di pertandingan kedua, di mana pada saat itu pemain Manchester United juga tidak disiplin nih dalam menjaga areanya, dalam melakukan pressing. Erik ten Hag semenjak dari Ajax terkenal dengan permainan counter pressingnya, bahkan melakukan high press dari daerah lawan. Ini sudah diperlihatkan juga di Manchester United musim lalu. Di musim ini juga demikian. Bahkan sebenarnya di 20 menit awal pemain-pemain dari MUFC ini juga sudah melakukannya, hanya saja tidak secara konsisten. Yang menjadi pertanyaan terbesar gue adalah ada apa ini? Apakah faktor fisik atau memang ada disiplin yang tidak bagus di atas lapangan? Kalau melihat situasinya mereka baru saja ada jeda internasional, oke, ada beberapa pemain memang memperkuat tim nasionalnya, tapi ada juga pemain yang tidak memperkuat tim nasionalnya. Pun ketika mereka memperkuat tim nasionalnya, tidak semua pemain ini memiliki menit bermain yang tinggi juga. Sehingga yang gue curiga adalah karakter, adalah disiplin. Ini dia. Ini juga sekaligus mungkin ya menjawab sebuah pendapat ataupun juga teori kalau Erik ten Hag ini miskin taktik. Gue tidak sepakat dengan dengan yang ditunjukkan tadi. Ternyata memang ada karakter dan juga disiplin yang tidak bagus nih, yang kendor dari para pemain Manchester United. Artinya apa? Mau sebagus apapun taktik dari pelatih, dari manajer, tapi pemain kalau tidak disiplin, tidak memiliki karakter yang bagus di atas lapangan, tidak bisa terimplikasi dengan bagus. Nampaknya karakter, disiplin, dan yang Erik ten Hag sebutkan adalah culture ya, budaya di dressing room dan juga di atas lapangan dari Manchester United ini belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Sehingga ini yang harus diperbaiki dulu. Gue lupa salah satu mantan pelatih dari Bayern Munchen ya, gue lupa, mungkin Sobat Football United yang tahu bisa drop di kolom komen, pernah mengatakan kalau nampaknya Nagelsmann atau yang lain ya, gue lupa, pernah mengatakan intinya manajer ataupun permainan taktik di atas lapangan ini hanya 30%. 70%-nya ini banyak hal lagi, termasuk juga ya bagaimana komunikasi, lalu juga attitude, karakter dari para pemain di atas lapangan. Tanpa itu semua, taktik tidak akan berjalan dengan bagus. Nah, ini nampaknya yang menjadi PR besar, masih menjadi PR besar dari Manchester United di awal musim ini. Nampaknya ada mesin, dalam tanda kutip, yang telat panas nih, yaitu adalah karakter menurut gue. Dimana musim lalu ini juga terjadi. Manchester United baru bisa bangkit di pertandingan ketiga. Di musim ini ada banyak hal yang terjadi ya, cedera pemain, lalu juga situasi internal, lalu juga sistem permainan yang mungkin belum bisa diimplementasikan dengan baik. Menurut gue ini memberikan seperti kayak akumulasi dari karakter skuad Manchester United di atas lapangan. Akibatnya apa? Ya, Manchester United akhirnya kalah menghadapi Brighton. Dan kalau ini tidak bisa dirubah, ini tidak bisa diperbaiki, mungkin ya, bukan mungkin sih, menurut gue peluang besar akan berulang lagi. Mau sebagus apapun taktiknya, kalau karakter, disiplin itu tidak ada di atas lapangan, ya percuma saja, tidak akan terjadi tuh permainan sepak bola yang bagus, yang baik, apalagi bisa menghasilkan kemenangan. Sekarang situasinya tidak sama dengan musim lalu. Mau dihukum dengan cara berlari atau seperti apa, menurut gue tidak tepat, karena skuad Manchester United jadwalnya sangat ketat ya. Ada Champions League, lalu yang kedua tentu saja keadaan situasi skuad yang juga tipis. Nah, ini merupakan tantangan bagi tim kepelatihan, terutama bagi Erik ten Hag, untuk bisa mencari solusinya secara cepat. Karena kalau yang dari gue lihat, nampaknya ini bukan sekedar soal teknis, tapi soal non teknis yang lebih besar. Kenapa Manchester United di pekan kemarin ini kalah menghadapi Brighton. Kurang lebih demikian, ini hanya sekedar ringan amatiran. Kalau ada kekurangan, kesalahan, gue mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.